dibuka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam teman-teman, semua yang ada di ruangan Zoom ini. Saya mengucapkan selamat datang juga dalam kegiatan yang sangat spektakuler pada kesempatan ini yang diselenggarakan oleh Gentari. Jadi Gentari ini merupakan salah satu komunitas ya, jadi komunitas belajar tentang beasiswa, karena di sini sedang pembukaan untuk beasiswa LPDP. Kita lagi mensupport nih teman-teman untuk mentoring beasiswa tersebut. Dalam acara yang super keren banget, ada sharing session beasiswa, daerah afirmasi, putra-putri Papua, prasejahtera, dan disabilitas. Tentunya dengan narasumber yang sangat luar biasa sekali, sudah pada tahu ya. Ada Mas Alfon dan juga Mas Gema yang luar biasa sudah hadir di sini. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya. Dan teman-teman perkenalkan nama aku Hakim ya teman-teman. Jadi bisa di sini biar nggak begitu formal-formal banget, kita sapanya aku dan kamu aja nih ya. Jadi gentar itu kan waktunya anak-anak muda, kita yang berjiwa muda, aku dan kamu aja. Jadi di sini aku nggak sendiri teman-teman, ini banyak banget dari tim Gentari yang insya Allah nanti bakal membimbing teman-teman semuanya dalam kegiatan yang spektakuler ini. Tapi sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, aku mau tanya nih sama teman-teman, kira-kira kamu ini berasal dari mana aja coba? Boleh diketik di kolom komentar ya, berasal dari kota mana aja, kita coba cek yang paling jauh ya. Oke, silakan boleh di chat di kolom komentar ya, kolom chat ya. Ya oke. Ini ada 700 orang ya guys ya. Dari Padang, ada juga dari Madura, Lamongan. Sebentar. Ini 300 kayaknya menu-menu makanan ya, nasi Padang, sate Madura, dan lele Lamongan ya teman-teman ya. Udah komplit, lapar nggak nih kita nih? Ada juga situ Bondo, Kalimantan Timur, Tuban, Nusa Tenggara Timur, kota Keva Menanu. Wow, saya baru tahu ya. Ada juga dari Bekasi, Cirebon, Sulawesi, Lamongan, Sulawesi. Oke, Meksiko. Luar biasa sekali ya dari Meksiko. Dari Thailand juga ada ini ya. Dari Thailand. Siapa dari Thailand? Gak ada ya? Oke teman-teman, terima kasih banget antusiasnya sudah menjawab ya, dari Jayapura juga ada, Paumere juga ada. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu secara virtual untuk kita semua yang sudah datang dari jauh-jauh dan meluangkan waktunya pada kesempatan malam hari ini untuk mengikuti event yang sangat luar biasa ini. Oke teman-teman, jadi malam hari ini sharing session kali ini kita akan dibuka terlebih dahulu ya sama salah satu founder kita gitu ya, salah satu founder dari Gentari Scholarship. Jadi kita akan mengundang bersama-sama, kita beri sambutan yang paling hangat untuk Mas Aldika Arifur Rizik. Selamat malam Mas Aldika. Selamat malam Mas Hakim. Oke, Mas Aldika, ubur-ubur ikan lele, waktunya Mas Aldika le, ya kan? Monggo Mas Aldika. Iya, waduh luar biasa sekali ya MC atau moderator kita pada malam hari ini sungguh spektajedar ya kalau bahasa Waduh. anak-anak Gen Z. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam untuk teman-teman yang hadir pada kesempatan malam hari ini dalam acara sharing session LPDP 2025. Izinkan saya selaku founder Gentari untuk menyambut hangatnya kakak-kakak kalian saat ini atau pada malam hari ini yang sedang berjuang untuk menjadi awardee LPDP 2025. Kami merasa sangat terhormat untuk dapat menjadi bagian dari perjalanan, kakak-kakak semua dalam meraih impian menjadi penerima beasiswa LPDP 2025 di tahap 1 nanti. Pada malam hari ini yang tentunya sangat istimewa, kami beserta para awardee yang lainnya, dari berbagai kalangan volunteer, akan berbagi pengalaman, strategi, serta tips dan trik seputar proses pendaftaran dan seleksi beasiswa LPDP, khususnya untuk program-program afirmasi daerah, seperti daerah afirmasi itu tersendiri, prasejahtera, putra-putri Papua, dan disabilitas. Melalui webinar ini, kami berharap mudah-mudahan kakak-kakak dapat mendapatkan informasi dari segala informasi yang nantinya diberikan, entah dari pengalaman,
tips ataupun trik yang telah nantinya kakak-kakak pelajari selama menjalani proses seleksi beasiswa LPDP. Kami yakin bahwa setiap langkah, setiap rintangan, dan setiap keberhasilan kakak-kakak semua yang nantinya akan dialami itu akan menjadi sebuah inspirasi yang sangat bahagia dan berharga untuk kami semua. Sebagai generasi dan sesama pejuang juga buat teman-teman yang lain, maka dari itu izinkan saya mewakili seluruh peserta webinar untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada kakak-kakak, dan sekali lagi selamat dan semangat berjuang untuk menjadi bagian dari awardee LPDP 2025 tahap 1. Kami yakin bahwa kakak-kakak yang ada di sini pasti akan menjadi inspirasi bagi kita semua di masa yang akan datang. Mungkin cukup sekian dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penuturan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aldika Arifur Rizik. Wah, namanya sangat Assalamualaikum ya. Luar biasa sekali. Oke, terima kasih Mas Aldika untuk Sama-sama Mas Hakim. wejangan-wejangannya sebagai salah satu yang dituakan ya teman-teman yang di Gentari ini. Luar biasa Waduh, di banget. bold sekali ya, dituakan. Oke, nggak apa-apa ya Mas ya. Ini spesial buat peserta ini aja sih Mas. Nanti kalau udah Siap, selesai siap, kembali siap. muda lagi, balik ke 7 tahun ya kan ya. Siap, Oke siap, siap. teman-teman, kita di sini nanti bakal lanjutin lagi ya teman-teman untuk acara yang super keren ini di sharing session. Tapi sebelum kita lanjut di sini aku mau mention dulu nih buat teman-teman semuanya. Bisa banget untuk dikepoin segala informasi tentang Gentari Scholarship karena sekarang ini kita spotlight lagi ya teman-teman, lagi pembukaan beasiswa, pendaftaran beasiswa LPDP tahap 1 2025. Jadi teman-teman bisa kepoin segala informasi-informasinya itu di akun LPDP tentunya. Dan kemudian untuk informasi-informasi mentoring dan lain sebagainya bisa diikuti di akun Instagram @gentari.sch. Silahkan di-follow dan dikepoin aja di situ. Jadi nanti akan ada sharing-sharing termasuk sharing-sharing dari perjalanan acara webinar malam hari ini. Oke teman-teman, karena tadi sudah ada yang action ya, sudah ada banyak banget yang beraction, beraksi ya kan. Terus sudah ada yang pakai virtual background juga. Kayaknya sayang banget kalau tidak didokumentasikan. Sudah on cam juga. Jadi kita setelah ini akan berfoto bareng. Jadi ubur-ubur ikan lele, waktunya kita foto dulu le ya kan. Silahkan on cam kan kamera Anda ya. Jangan sembunyikan muka cantik Anda, muka ganteng Anda ya kan tuh. Di sini udah ada Elsa Frozen ya kan? Tuh bukan lagi Elsa Frozen di sini. Boleh lagi silakan. Boleh dibuka kameranya semuanya ya. Ini masih banyak yang belum dibuka. Oke, kita tunggu dulu deh. Ini juga sudah ada Yora Yunita. Luar biasa sekali kehadiran artis papan atas Indonesia ya. Thank you. Ini ada Habib. Assalamualaikum Habib. Silahkan on cam. Oke, dari operator sudah siap ya. Ini belum on cam semua. Oke, kita masih menunggu. Monggo. Jadi, barang siapa yang nanti on cam, kita doakan hidupnya tidak ada masalah. Amin. Terus kemudian diberikan kelancaran rezeki dan kesehatannya. Amin. Jadi yang mau didoakan baik-baik silahkan di on cam-kan saja ya kawan-kawan ya. Kok saya malah jadi kayak jualan di etalase satu gitu. Oke, sudah semuanya ya. Kita mulai ini ada 4 slide, kita mulai dari slide 1 terlebih dahulu. Silahkan Mas Operator kaset, kita coba dulu hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut lagi ke slide yang kedua, Mas Operator kaset ya kan. 1, 2, 3. Boleh lagi ke halaman 3. Silakan ditunjukkan gaya bebas yang paling kamu banget. Kita hitung 1, 2, 3. Selanjutnya ini yang terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi ya dalam pendokumentasian kali ini. Karena di sini kita ya namanya juga kita hidup di era sosial media ya kan ya. Tanpa dokumentasi ntar dikiranya hoax lagi. Makanya buat teman-teman yang sudah ada dokumentasi, sudah ada foto ataupun video, jangan lupa untuk bisa di-upload di Instagram
@gentari.sch adalah mentionnya di Instastory ataupun di feed. Nanti kita bakal reaction bersama-sama di situ. Oke teman-teman, siapa di sini yang udah nggak sabar buat mendengarkan nih materi-materi dari narasumber-narasumber kita. Jadi sesuai dengan tema kita sharing session beasiswa LPDP, kali ini kita akan menghadirkan dua narasumber yang keren banget, yaitu dua awardee datang dari beasiswa LPDP Daerah Afirmasi Putra Putri Papua Prasejahtera dan Disabilitas. Kita kenalin dulu untuk yang pertama ya. Kita sapa dulu untuk yang pertama. Di sini ada Mas Alvan. Halo Mas Alvan, selamat malam. Ya, halo, selamat malam Mas Hakim. Gimana kabarnya Mas Alvan? Alhamdulillah baik. Mas Hakim sendiri kabarnya gimana, Mas? Alhamdulillah, walaupun saya sekarang sedang galau, tapi untuk Gentari dan teman-teman saya usahakan untuk terus bahagia, karena kita harus menerangi asa, wujudkan cita, ya kan? Mantap. Oke, terima kasih ada Mas Alvan di sini. Terus kemudian ada Mas Gema Fikriansyah juga sudah hadir. Selamat malam Mas Gema. Selamat malam. Oke, gimana kabarnya Mas Gema? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, ini nanti kita akan bersharing-sharing juga sama Mas Gema, salah satu wordy juga dari Afirmasi LPDP. Dan nanti yang pertama, kita bakal mencoba terlebih dahulu nih untuk mengenal lebih dekat dengan Mas Aldin Alvan Hidayat sebelum memaparkan materinya. Jadi buat teman-teman yang kepo, sebetulnya Mas Alvan itu siapa dan dari mana? Jadi nama lengkapnya itu adalah Mas Aldin Alvan Hidayat atau yang biasa dipanggil Alvan. Dia juga merupakan seorang mahasiswa di IPB University dan latar pendidikannya dulunya itu adalah sarjana biologi dan sekarang di peminatan di Magister Pengendalian Hama Terpadu dengan peminatan entomologi. Nah, ini experience-nya banyak banget, teman-teman. Ada achievement juga, dan experience-nya ini yang paling baru banget. Beliau sebagai seorang asisten dosen di IPB University. Luar biasa banget ya, teman-teman. Terus juga merupakan beasiswa LPDP Awardee sebagai penerima dalam negeri di tahap 1 2023. Pernah juga menjuarai lomba poster ilmiah nih. Udah ilmiah banget nih ya kan ya, jurusannya ilmiah, orangnya juga ilmiah sekali gitu. Ada juga proyek-proyek yang luar biasa dari proyek independen di Kampung Merak, Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo. Ada yang dari Situbondo selain Mas Alvan di sini. Oke, dan di sini juga pengalaman sebagai pembicaranya juga banyak banget. Salah satunya adalah di webinar Scouting Scholarship, beasiswa LPDP dan beasiswa unggulan dari Magister Biologi FMIPA UNED. Kemudian Motivation and Persistence, Overcoming Obstacles on Your Journey to Campus, itu dari Al Muhajirin Purwakarta, dan Tips and Trik Persiapan Beasiswa oleh IKA MAPA Bogor. Banyak banget gak sih pengalaman dari Mas Alvan ini? Jadi luar biasa sekali, kita kemas dengan bagus ya kan ya. Jadi sekarang saatnya kita mengeluarkan Mas Alvan dari toplesnya. Toples yang sangat keren. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Aldin Alvan Hidayat, salah satu awardee LPDP dari Afirmasi. Kepada Mas Alvan, kami persilakan monggo Mas. Baik, Mas Hakim, wah luar biasa ya, MC sekaligus moderator kita pada malam hari ini. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu, teman-teman. Sebentar. Oke, sebentar. PPT-nya apakah sudah terlihat, teman-teman? Atau masih belum? Udah Mas. Oke, sudah ya. Oke, sebentar. Saya share screen terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Hakim selaku MC sekaligus moderator pada webinar kali ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada grup mentoring Gentari yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing terkait beasiswa LPDP Afirmasi. Baik, perkenalkan, nama saya Aldin Alvan Hidayat. Saya merupakan awardee LPDP Batch 1 2023 IPB University.
Berikut adalah sekilas informasi dari saya, seperti yang disampaikan oleh Mas Hakim tadi. Saya merupakan alumni dari S1 Biologi FMIPA Universitas Jember. Mungkin di sini ada teman-teman yang berasal dari Jember, dari Universitas Jember, ataupun dari Jawa Timur. Saat ini adalah my last semester pada Magister Pengendalian Hama Terpadu, Peminatan Entomologi, Fakultas Pertanian IPB University. Selain mengerjakan tesis, kesibukan saya saat ini adalah juga menjadi mentor di beberapa grup mentoring gratis. Salah satunya ialah Gentari. Nah, di Gentari sendiri saya menjadi koordinator manajer substansi, namun saya juga ditemani oleh Mas Aldika dan juga Mbak Desi. Baik, saya lanjut. Berikut adalah discussion points yang akan saya sampaikan. Yang pertama, tahapan pendaftaran beasiswa LPDP, kemudian jenis beasiswa afirmasi dan persyaratan khususnya. Yang ketiga adalah apa pembeda beasiswa afirmasi dibandingkan dengan program beasiswa LPDP yang lainnya. Yang keempat adalah passing grade TBS dan substansi batch 2 2024, di mana passing grade sebelumnya dapat dijadikan acuan untuk pendaftaran LPDP pada batch yang sekarang. Kemudian yang terakhir, saya juga diminta untuk sharing pengalaman pada saat saya mendaftar LPDP hingga lolos menjadi awardee LPDP. Baik, kita ke yang pertama, teman-teman. Tahapan pendaftaran LPDP kurang lebih sama dengan program beasiswa LPDP yang lainnya. Jadi, teman-teman pendaftar ada dua cara, yaitu dapat melalui jalur non-LOE dan juga LOE. Kalau melalui jalur non-LOE, berarti kita harus menyelesaikan all step by step-nya. Jadi dari seleksi administrasi, lanjut ke tes bakat skolastik, kemudian lanjut ke substansi, hingga akhirnya menjadi awardee. Sedangkan bagi teman-teman yang ingin mendaftar LPDP dengan jalur LOE, dari administrasi langsung ke substansi, jadi skip TBS. Perbedaannya ialah pada saat teman-teman mendaftar jalur non-LOE, berarti kita mendaftar kampus terlebih dahulu, kita mendaftar beasiswa terlebih dahulu, LPDP terlebih dahulu, baru kemudian mendaftar ke kampusnya. Sedangkan untuk yang jalur LOE, berarti teman-teman harus mendaftar kampus terlebih dahulu, baru mendaftar ke LPDP. Jalur non-LOE ini, pada saat teman-teman mendaftar di akun pendaftaran LPDP, teman-teman bisa memilih 3 prodi tujuan yang serumpun. Sedangkan untuk yang jalur LOE, ketika teman-teman mendaftar beasiswa LPDP, teman-teman hanya bisa memilih satu prodi tujuan yang sesuai dengan LOE yang dipunyai. Oke, pada saat administrasi tentunya teman-teman harus menyiapkan berkas-berkas persyaratan apa saja yang dibutuhkan dengan mengacu pada buklet terbaru. Dalam hal ini, buklet LPDP Batch 1 2025. Begitupun juga esainya harus disiapkan semaksimal mungkin. Kemudian pada TBS itu dilakukan secara online, jadi nantinya akan ada aplikasi yang harus diinstal. Pelaksanaannya selama 135 menit. Kemudian pada substansi dilakukan secara online juga melalui Zoom. Nantinya akan ada 3 interviewers yang terdiri dari akademisi, LPDP, dan juga psikolog. Untuk durasinya sendiri berbeda-beda, teman-teman. Ada yang 15 menit, 30 menit, 40 menit, tergantung dari seberapa banyak kita mendapatkan pertanyaan dari interviewers. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Jenis beasiswa afirmasi. Nah, pasti teman-teman tahu bahwa program beasiswa LPDP itu sangat banyak, namun dalam webinar kali ini kita fokus ke program afirmasi, terdiri dari beasiswa penyandang disabilitas, putra-putri Papua, daerah afirmasi, dan juga prasejahtera. Kita ke yang pertama terlebih dahulu, afirmasi penyandang disabilitas. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mendaftar LPDP afirmasi penyandang disabilitas, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah penyandang disabilitas secara fisik, intelektual, mental, sensorik, dan ganda atau multi. Di samping dari kriteria tersebut, ada persyaratan khusus yang harus disiapkan juga. Jadi kalau teman-teman melihat buklet LPDP Batch 1 2025, banyak sekali persyaratan khusus yang harus dipenuhi, namun dalam hal ini adalah saya mencantumkannya yang sekiranya ini menjadikan pembeda antara program penyandang disabilitas dibandingkan dengan program afirmasi yang lainnya. Yang pertama adalah teman-teman harus melampirkan surat keterangan dengan format terlampir, di mana menyatakan pendaftar mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif. Hal tersebut juga harus ditandatangani oleh dokter, psikolog, psikiater, atau audiologis dari rumah sakit pemerintah ataupun puskesmas. Jadi,
kalau teman-teman melihat kriteria di buklet, misalnya fisik, intelektual, dan lain-lain sesuai, hal tersebut masih belum cukup, harus disertai dengan bukti surat keterangannya juga. Kemudian di persyaratan khusus, di sini ada juga surat pernyataan yang bermaterai 10.000, ini opsional, yang ditujukan bagi jika teman-teman adalah anggota keluarga pertama dan satu-satunya yang mendapatkan gelar sarjana atau mendaftar ke jenjang magister. Kalau kita melihat ke LOG, kurang lebih LOG-nya sama teman-teman dari berbagai program LPDP yang didapat. Namun pembedanya adalah di bagian dana keadaan darurat, di mana pada afirmasi penyandang disabilitas terdapat biaya pendukung pendamping bagi penerima beasiswa penyandang disabilitas. Jadi di sini ada biaya pendukung pendampingnya. Kemudian untuk yang kedua, afirmasi putra-putri Papua, tentu namanya adalah afirmasi putra-putri Papua, yaitu sasarannya putra-putri yang berasal dari Papua. Putra-putri daerah atau dalam hal ini ialah orang asli Papua, Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, atau Papua Barat Daya. Dengan beberapa ketentuan. Yang pertama adalah pendaftar harus bermarga asli Papua, ibu kandung adalah orang asli Papua, ataupun bapak kandung adalah orang asli Papua. Nah, jadi kalau teman-teman dirasa sesuai dengan kriteria tersebut, bisa mendaftar beasiswa putra-putri Papua. Lalu bagaimana terkait persyaratan khususnya, apa saja yang dipenuhi? Yang pertama adalah teman-teman jika bertempat tinggal atau berdomisili di Indonesia, di luar provinsi yang sudah disampaikan tadi, ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi, yaitu dengan cara scan ijazah SD, SMP, SMA, jadi disertai dengan bukti pendidikannya juga ya teman-teman. Kemudian ada juga surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh orang tua, wali pendaftar, atau kepala adat, atau kepala lembaga adat resmi Papua, atau kepala desa setempat yang menyatakan bahwa pendaftar bermarga asli Papua, atau orang tuanya dalam hal ini ibu kandung atau bapak kandung orang asli Papua. Dan poin ketiga adalah surat pernyataan yang opsional seperti yang disampaikan pada slide sebelumnya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga adalah afirmasi daerah afirmasi. Nah, seringkali ini teman-teman pendaftar itu agak bingung apa sih pembeda antara daerah afirmasi dan juga putra-putri Papua. Tentunya pembedanya adalah kalau putra-putri Papua khusus di wilayah Papua, seperti disampaikan provinsi-provinsinya tadi. Kalau daerah afirmasi ini ada daerah-daerah yang dikatakan termasuk dalam kategori daerah afirmasi. Daerahnya apa saja? Sangat banyak. Teman-teman bisa langsung cek di bukletnya, di situ ada lampirannya. Jadi bagi teman-teman yang merasa masuk sebagai daerah afirmasi, bisa untuk mendaftar LPDP daerah afirmasi. Kemudian untuk persyaratan khususnya, teman-teman, pendaftar bertempat tinggal di daerah afirmasi, hal ini dibuktikan dengan KTP, dan surat keterangan dari lurah atau kepala desa yang diterbitkan paling lama 1 tahun di bulan yang sama dengan waktu pendaftaran beasiswa. Kemudian pendaftar telah menamatkan pendidikan dasar dan atau menengah dari daerah afirmasi yang dibuktikan dengan ijazah atau sekurang-kurangnya 10 tahun telah tinggal di daerah afirmasi yang dibuktikan dan dinyatakan dalam surat keterangan dari lurah atau kepala desa. Kemudian persyaratan khusus lainnya ialah surat keterangan tadi yang opsional itu. Nah, kemudian saya mendapatkan informasi dari Instagram LPDP 4 Februari 2025. Di sini yang menyatakan bahwa pada kebijakan perluasan daerah afirmasi dapat diamati teman-teman, pada tahun 2024 ke tahun 2025 mengalami penambahan kabupaten atau kota dari yang awalnya 96 menjadi 127. Dari yang awalnya 15 provinsi menambah menjadi total 25 provinsi. Nah, dan hal ini tersebar dari beberapa daerah, ada yang dari wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua. Jadi teman-teman bisa langsung cek. Ini saya lampirkan juga apa saja kota atau kabupaten yang mengalami penambahan. Nah, jadi di sini salah satunya ialah Bali. Di Bali sendiri ada Kabupaten Kelungkung, Pulau Nusa Penida. Kemudian salah satunya juga ada di NTB, Kabupaten Lombok Barat, ada Pulau Sofia Luisa. Nah, jadi bisa diamati sendiri ya teman-teman. Ini daerah yang mengalami penambahan, daerah yang bertambah. Yang sebelumnya tidak masuk, sekarang masuk.
Kemudian kita lanjut ke yang terakhir, afirmasi prasejahtera. Nah, afirmasi prasejahtera ini pada batch 1 2023 saya mendaftar program tersebut. Jadi beasiswa prasejahtera ini adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi pendaftar yang berasal dari keluarga prasejahtera. Apa yang dimaksud keluarga prasejahtera? Yaitu dalam hal ini adalah pendaftar atau anggota keluarga yang berada dalam satu kakak sebagai penerima aktif Bansos. Bansosnya apa saja? Yang pertama adalah PKH atau Program Keluarga Harapan, BPNT atau Bantuan Pangan Non-Tunai, PBI atau penerima bantuan iuran, yang nama kita atau anggota keluarga dalam satu kakak tercantum dalam website DTKS Kemensos. Nah, kalau pengalaman saya sebelumnya di batch 1 2023, itu banyak sekali dari kita namanya tertera pada website DTKS Kemensos. Namun pada saat seleksi administrasi banyak sekali gagal. Gagalnya apa? Karena bansosnya itu sudah tidak aktif. Nah, jadi teman-teman kalau dirasa masih ragu bisa untuk memastikannya di mana? Memastikannya adalah di dinas kabupaten sosial masing-masing. Nah, untuk yang kalau tidak salah sejak batch 2 2023 atau batch 1 2024 sampai saat ini, proses verifikasinya itu langsung dilakukan oleh LPDP melalui nomor KTP, NIK, dan nomor KK pada aplikasi pendaftaran LPDP. Jadi inilah yang membedakan pada saat saya mendaftar. Kalau saya mendaftar dulu itu, kita harus melampirkan screenshot dari website DTKS Kemensos. Kalau sejak batch 2 atau batch 1 2024, itu sudah tidak perlu, karena verifikasi langsung melalui nomor KTP, NIK, dan nomor KK. Kemudian untuk persyaratan khususnya ialah, salah satunya ialah ada surat pernyataan opsional seperti yang sebelumnya. Nah, slide selanjutnya berkaitan dengan pembeda beasiswa afirmasi. Jadi dari 4 program beasiswa afirmasi tadi, di sini saya merangkumnya kira-kira pembedanya itu apa ya? Karena kan kalau kita melihat satu-satu tentunya agak bingung juga. Nah, di sini saya merangkum jadi satu tabel. Kalau kita amati bersama teman-teman, dari program afirmasi, 3 program beasiswa afirmasi tersebut diperuntukkan bagi jenjang magister dan doktoral, yaitu penyandang disabilitas, putra-putri Papua, dan daerah afirmasi. Sedangkan untuk yang beasiswa afirmasi prasejahtera hanya diperuntukkan bagi pendaftar jenjang magister. Nah, ini perbedaannya. Karena saya mendaftar S2-nya prasejahtera, nanti ketika S3 saya tidak bisa lagi mendaftar prasejahtera karena tidak ada programnya. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah dari beasiswa penyandang disabilitas, daerah afirmasi, dan prasejahtera berkaitan dengan sertifikat bahasa, pendaftar dalam negeri tidak disyaratkan memiliki sertifikat bahasa Inggris. Perlu di-underline, pendaftar dalam negeri. Dengan demikian, bagi teman-teman yang mendaftar magister luar negeri ataupun doktoral luar negeri, wajib menggunakan sertifikat bahasa Inggris. Sedangkan untuk yang putra-putri Papua, tidak disyaratkan memiliki sertifikat bahasa Inggris. Nah, kemudian berkaitan dengan PB. Jadi teman-teman, afirmasi juga mendapatkan privilege, yaitu adanya pengayaan bahasa atau PB. Kalau batch sebelumnya, batch 2 2024, itu masih ada PB. Nah, untuk yang batch 1 2025, saya sendiri belum bisa memastikan ada PB atau tidak, karena PB sendiri diumumkan setelah pengumuman substansi. PB gunanya apa? PB ini diperuntukkan bagi penerima beasiswa yang belum memiliki LOE ataupun skor bahasa Inggrisnya itu di bawah passing grade prodi tujuan. Selanjutnya adalah di sini saya melampirkan passing grade TBS dan substansi LPDP batch 2 2024. Dapat kita amati bersama teman-teman, pada PG TBS, afirmasi sendiri memiliki passing grade terendah dibandingkan dengan umum dan targeted. Daerah afirmasi 95, prasejahtera 105, putra-putri Papua 90. Kalau kita amati ke yang tabel yang di bawahnya, PG substansi batch 2 2024, dapat kita amati di sini bahwa afirmasi sendiri PG-nya itu beda-beda. Daerah afirmasi 870, prasejahtera 920, disabilitas 795, putra-putri Papua 750. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang PG reguler itu perbedaannya masih lebih rendah afirmasi ya, teman-teman. Namun demikian kita tidak boleh mengentengkan karena skor itu munculnya di akhir. Jadi yang penting adalah prosesnya, bagaimana persiapan kita. Jadi teman-teman harus well prepare. Karena substansi inilah yang akan menentukan teman-teman lolos atau tidak.
menjadi awardee LPDP. Terakhir adalah ini pengalaman saya ketika saya mendaftar LPDP hingga lolos. Jadi teman-teman, setelah saya dinyatakan lolos menjadi alumni S1 Biologi FMIPA Universitas Jember, saya berkeinginan untuk melanjutkan studi ke jenjang magister, namun terkendala biaya. Oleh karena itu, saya mencari beasiswa yang sekiranya dapat mengcover biaya studi saya nantinya. Alhamdulillah, saya mendaftar LPDP, kemudian lolos one shot. Jadi setelah saya mendaftar LPDP, baru saya mendaftar ke IPB. Yang pertama yang dilakukan adalah kita harus membaca buklet LPDP terbaru. Dalam hal ini, buklet batch 1 2025. Disiapkan berkasnya apa saja, kemudian dibaca kriterianya sesuai atau belum, lalu siapkan esainya juga. Dalam hal ini esai penilaian diri dan juga esai 3 poin. Carilah benang merahnya, terutama dalam gap permasalahan yang kita angkat, urgensinya apa. Ini kalau secara umum ya teman-teman. Kemudian nantinya dihubungkan dengan alasan ambil prodi tujuan itu apa, dihubungkan dengan rencana tesisnya, dihubungkan dengan rencana pasca studi dan kontribusinya. Kalau benang merahnya itu sudah jelas, insya Allah nantinya kita bakal lolos menjadi awardee LPDP. Tentunya kita harus bisa menyampaikan argumen kita dengan maksimal pada saat substansi. Nah, jadi pada saat itu, batch 1 2023, saya memilih 3 prodi tujuan, entomologi, biologi tumbuhan, dan juga mikrobiologi. Ketiganya berada di IPB. Dan perlu diketahui teman-teman, 3 prodi tersebut harus serumpun. Kalau serumpun bagaimana Mas? Kalau serumpun nantinya tidak akan muncul di akun LPDP. Misalnya nih, pada saat itu prodi pertama saya entomologi IPB. Kemudian prodi kedua saya memilih ilmu biomedik UGM. Nah, ilmu biomedik UGM itu nggak muncul di prodi kedua karena nggak serumpun. Oleh karena itu, teman-teman harus mencari prodi yang serumpun. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Di sini saya ada quotes berdasarkan pengalaman saya, based on my experience. Keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk meraih mimpi dan cita-cita. Saya berasal dari keluarga yang sederhana. Saya memiliki keinginan untuk melanjutkan studi jenjang magister. Meskipun saya terkendala biaya, saya mencari beasiswa untuk mengcover biaya studi saya. Jadi, yang ingin saya sampaikan adalah apapun itu teman-teman, ketika kita dihadapi oleh rintangan dan tantangan, kita harus yakin bakal ada solusinya. Oleh karena itu, teman-teman harus semangat dalam menjalaninya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Hakim selaku MC sekaligus moderator. Wow, luar biasa sekali Mas Alvan. Terima kasih atas pemaparan yang sungguh luar biasa ya teman-teman ya. Dari pemaparan sharing session kali ini, dan Mas Alvan ini merupakan salah satu awardee dari afirmasi prasejahtera, betul ya Mas Alvan? Ya, betul Mas. Oke, nah ini kan kita sudah mendengarkan dari Mas Alvan nih ya teman-teman. Boleh dong dikasih di kolom chatnya satu kata yang menggambarkan materi Mas Alvan pada kesempatan ini. Kita coba, let's do it teman-teman. Satu kata yang menggambarkan Mas Alvan dan materinya malam hari ini. Kita baca satu-satu dari atas. Keren. Daging. Wah, kayaknya kalau Mas Alvan daging, Mas Gema harus sayuran ya, biar 4 sehat, 5 gentari ya kan. Menyala, mantap, keren, caps lock, suhu, the best le, terbaik, gokil, keren, hebat, keren, daging. Ada lagi nggak nih, menyala, orang NTT bilang menyala kakak. Kalau orang, nek orang Solo, kan saya orang Solo nih ya teman-teman ya. Kalau orang Solo bilang, apa yuk? Yo, api lah ono wae lah ya. Bisa share kontak WA-nya nggak, Kak? Ah, kontak WA siapa nih? Ngeri banget nih. Oh, Kak Alvan. Gimana, Kak Alvan? Ada yang minta ini nih kontak WA. Boleh, Mbak. Boleh silakan di chat pribadi ya. Ada Rancak Bana, ini dari Padang ya. Ini dari Pak, betul sih ya. Kamu hebat, Kak. Terima kasih. Nggak ada tulangnya. Terima kasih kelas. Terima kasih teman-teman. Masya Allah, positif vibes banget. Mantul liting. Nggak ada tulang, daging semua. Wah, ini kayaknya udah di presto kali. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah memberi reaksi ya untuk penampilan dan juga pemaparan materi yang sangat luar biasa banget dari Mas Alvan. Beliau merupakan salah satu awardee LPDP yang berada di Magister apa tadi, Hayo? Saya jadi lupa ya. Jadi di IPB University pokoknya ya.
Oke, terima kasih Mas Alfa. Nanti kita sambung lagi di acara talk show dan juga sesi diskusi. Kita akan melanjutkan ke pembicara yang kedua. Dan untuk Mas Alvan kami persilakan untuk istirahat dulu mungkin ya. Mau makan, mau minum, mau rebahan, mau mandi gitu. Yang penting 20 menit cukup ya Mas ya. Oke, tapi satu Mas yang nggak boleh. Jangan sampai pergi dari si doi ya Mas ya. Kasihan pokoknya. Oke. Oke, kita lanjut lagi teman-teman untuk sesi pemaparan materi yang kedua. Ini akan disampaikan oleh Mas Gema Fikriansyah dan beliau ini merupakan salah satu awardee juga LPDP dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia di PK 245 dan beliau sedang menempuh di Magister Ilmu Linguistik Universitas Erlangga Surabaya dan beliau juga salah satu awardee dari jalur afirmasi disabilitas. Nah, buat teman-teman semuanya yang nanti ingin bertanya, kemudian ingin menyampaikan kekepuannya nih tentang jalur afirmasi yang disampaikan dengan sangat keren oleh Mas Alvan dan juga Mas Gema, nanti boleh dimulai di sesi talk show ya teman-teman ya. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mau diutarakan secara langsung, kita akan mempersilahkan setelah dua pemateri ini memaparkan materinya. Dan satu lagi sebelum ke Mas Gema, kami ingatkan untuk teman-teman semuanya bisa mengikuti @gentari.sch di Instagram. Banyak informasi di situ dan teman-teman juga bisa mention Instagram kami di @gentari.sch untuk bisa membagikan momen-momen yang luar biasa pada sharing session kali ini. Oke, tanpa berlama-lama kita akan menyapa Mas Gema Fikriansyah yang tadi sudah spill-spill dikit. Apakah Mas Gema sudah siap untuk menyampaikan materi yang sangat luar biasa? Insya Allah sudah siap. Insya Allah sudah siap. Jika sudah siap Mas Gema, ini kita akan mempersilahkan Mas Gema untuk bisa memaparkan materi dari sharing session malam hari ini. Kepada Mas Gema, kami persilakan Mas. Aduh. Terima kasih kepada eh, Pak MC dan sekaligus moderator. Ini saya minta tolong kepada tim Gentari untuk men-sharingkan PPT saya. Apakah bisa? Bisa tunggu ya, Mas. Bingung sih. Ya, ya terima kasih kepada ya, terima kasih karena sudah di-sharingkan. Ini sekarang giliran saya ya, karena tadi sudah dijelaskan dengan bagus, dengan baik dan sangat menginspirasi sekali ya tentang berbagai jenis beasiswa LPDP, afirmasi, eh, khususnya afirmasi prasejahtera ya oleh Kak Alvan. Nah, sekarang eh, aku mau menyampaikan tentang beasiswa LPDP di jalur afirmasi penyandang disabilitas. Nah, sebelumnya, perkenalkan lagi nama saya Gema Fikriansyah, saya dari Surabaya dan saat ini saya kuliah di Universitas Erlangga di jurusan Ilmu Linguistik dan saya merupakan awardee beasiswa LPDP penyandang disabilitas pada batch 1 2024. Nah, next. Ya, ini adalah outline ya, outline eh, pada malam hari ini yang tadi sudah eh,
Ya, yang pertama adalah perkenalan apa itu beasiswa disabilitas, yang kedua persyaratannya, yang ketiga tips dan trik untuk lolos, khususnya di beasiswa afirmasi disabilitas ini, dan yang keempat adalah pengalaman dari saya untuk mendaftar beasiswa LPDP penyandang disabilitas, dan nanti terakhir adalah question and answer atau Q&A. Next. Ya, eh, selanjutnya nih, apa sih itu beasiswa afirmasi disabilitas ya? Seperti yang tadi sempat dijelaskan juga oleh Kak Alvan ya, eh, afirmasi penyandang disabilitas ini adalah salah satu jenis beasiswa, dalam hal ini masuk ke kategori beasiswa afirmasi yang diperuntukkan untuk seluruh eh, warga negara Indonesia, terutama yang memiliki kondisi atau mengalami disabilitas. Nah, yang batas umurnya itu untuk S2 adalah 42 tahun dan pendaftar S3 adalah 47 tahun, dan jenis-jenisnya itu ada banyak ya. Ada bisa single degree, ada double degree, ada joint degree, dan lain-lain. Next. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini persyaratannya, dan ini masih umum ya. Seperti WNI yang memiliki disabilitas, terus telah menyelesaikan pendidikan sebelumnya ya, untuk mendaftar S1, S2 harus sudah selesai S1 atau sarjananya, dan pendaftar S3 harus sudah selesai di S2-nya. Nah, berikutnya adalah bisa memiliki LOA ataupun tidak ya. Jika memiliki, itu berarti nanti di aplikasi pendaftarannya itu memilih satu universitas yang sesuai dengan LOA yang sudah dimiliki. Jika belum, nanti bisa mendaftar ke memilih tiga prodi dan universitas tujuan yang serumpun gitu ya. Next. Nah, ini yang membedakan antara beasiswa disabilitas dengan yang lain, yang seperti dikatakan oleh Pak Alvan tadi, adalah surat rekomendasi ya. Surat rekomendasi dan juga surat untuk yang menyatakan bahwa pendaftar merupakan disabilitas. Dan ini harus didapatkan di puskesmas atau di rumah sakit pemerintah gitu ya. Dan yang lainnya untuk yang penyandang disabilitas yang sudah bekerja sebagai PNS, TNI Polri maupun yang lainnya, itu sudah juga harus mendapatkan surat izin dan rekomendasi dari atasannya, terutama yang berhubungan dengan SDM ya. Dan juga syarat-syarat umum lainnya seperti ijazah, terus transkrip nilai, dan untuk pendaftar dalam negeri itu bisa tidak menggunakan sertifikat TOEFL atau bahasa Inggris yang lain. Dan kalau untuk mendaftar magister dan doktoral luar negeri masih harus
melampirkan sertifikat bahasa Inggris dan juga yang lain-lainnya. Next. Sebelumnya, nah ya, ini berikutnya adalah tips dan trik ya. Yang pertama tentunya harus mempersiapkan dokumen persyaratan, khususnya yang disabilitas itu harus ada surat keterangan disabilitas dari rumah sakit maupun puskesmas dan surat rekomendasi juga ya, dan hal-hal yang lainnya seperti sertifikat bahasa Inggris jika mendaftar di luar negeri maupun hal-hal lain itu harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari ya. Tidak boleh mepet-mepet karena itu bisa menyebabkan tegang juga, karena selain itu ditakutkan aplikasinya error atau mengalami kendala jika mepet-mepet gitu ya. Dan yang berikutnya, esai dan CV itu juga harus dipersiapkan dengan baik, terutama esainya tadi ya, yang benar yang dikatakan Kak Alvan tadi, harus menunjukkan bahwa alasan untuk melanjutkan studi S2 maupun S3 itu harus kuat ya, dan juga memiliki rencana studi dan rencana tesis yang juga berhubungan ya, dan juga cukup kuat untuk diteliti, dan masalah tersebut penting baik untuk keilmuan kita sendiri maupun kontribusi kita untuk Indonesia ke depannya juga harus dipikirkan. Nah, selanjutnya CV pun begitu, terutama untuk di bagian kelebihan dan kekurangan serta pengalaman yang membanggakan maupun yang tidak, dan sampai ke pembeda untuk peserta yang lainnya, itu harus juga berdasarkan pengalaman yang nyata gitu ya, dan juga bukan meniru-niru dari orang lain. Dan disarankan kalau bisa itu memang menggunakan metode STAR atau yang disingkat situation, text, action, dan result, itu karena itu bisa meyakinkan nanti di substansi maupun yang membaca dokumen kita bahwa ini benar nih, memiliki sifat-sifat yang seperti ini, punya pengalaman dan organisasi yang seperti apa, punya pengalaman kurang membanggakan itu pelajarannya apa yang diambil untuk dari pengalaman yang kurang membanggakan, sampai pembedanya itu jangan kita menjatuhkan peserta lain maupun menyombongkan kelebihan-kelebihan yang kita miliki, tapi harus kelebihan maupun kekurangan dan lain-lainnya itu harus memiliki dampak positif bagi diri kita sendiri, terlebih untuk orang lain gitu. Next. Nah, tips berikutnya ini yang saya lakukan juga adalah dalam membuat esai saya dan juga CV, saya melakukan proofread juga kepada keluarga maupun teman-teman saya. Dan yang berikutnya adalah jika merasa diperlukan itu mengikuti banyak mentoring ya, seperti yang dilakukan di Gentari saat ini maupun di platform-platform mentoring gratis lainnya. Itu selain
bisa memperlancar kita dalam hal CV dan juga esai serta latihan atau mock up wawancara itu juga bisa menambah semangat kita karena itu kita dikumpulkan dengan teman-teman yang seperjuangan kita yang sama-sama ingin menjadi warga LPDP gitu. Nah, yang berikutnya selain mock up dan ikut mentoring juga tentunya harus banyak latihan sendiri di rumah dan itu tadi meminta saran kepada keluarga dan teman-teman ya, dan yang berikutnya percaya diri dan banyak berdoa ketika hari H ya, terutama dalam substansi, karena jika kita percaya diri dan antusias dalam menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh pewawancara dan juga memiliki alasan dan bukti yang kuat dari setiap jawabannya, itu bisa membuat kita percaya diri dan pewawancara pun akan impress atau senang dengan kita, terutama untuk yang disabilitas itu bisa juga didampingi ya, untuk disabilitas tertentu bisa didampingi oleh pendamping ketika menjalani substansi, dan juga yang satu hal yang sebenarnya mudah tapi cukup mungkin lupa dilakukan itu jika merasa ada yang kurang jelas ketika ditanyakan sesuatu oleh pewawancaranya, itu bisa bertanya gitu ya, untuk mengonfirmasi, mengulangi lagi pertanyaannya itu apa gitu, supaya kita bisa jelas dalam menjawab. Next. Ya, saya akan menceritakan tentang pengalaman saya dalam mendaftar beasiswa LPDP 2024 yang lalu, batch 1 ya. Saya kebetulan emang lulus dari S1 di sastra Inggris itu di UIN Sunan Ampel itu di tahun 2023 di bulan Agustus. Dan setelah itu memang saya sejak lama itu memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan saya. Selain karena saya ingin menjadi dosen, saya juga ingin menginspirasi penyandang disabilitas yang lain bahwa penyandang disabilitas itu bisa mengenyam pendidikan tinggi, yang lebih tinggi maksudnya, dan nanti setelah lulus dari S2 ini saya juga berkontribusi untuk atau merencanakan kontribusi untuk lakukan sosialisasi dan juga untuk bergabung ke lebih banyak organisasi-organisasi disabilitas maupun yang lainnya, itu untuk mensosialisasikan dan membagikan pengalaman saya. Nah, seperti itu. Nah, saya mendaftar di jalur non LOE, jadi saya memilih tiga universitas dan prodi tujuan ya. Yang pertama adalah ilmu linguistik di Universitas Airlangga, berikutnya ilmu linguistik di UGM, dan ilmu sastra di Unpad. Nah, seperti yang saya katakan tadi, selain memilih jurusan dan prodi, juga harus melengkapi berkas-berkas dan
esai itu dari jauh-jauh hari dan meminta proofread dan mentoring dari yang sudah berpengalaman menjadi Wardi LPDP, dan itu saya lakukan gitu ya. Dan salah satunya di Bentari ini yang dulunya namanya Moana gitu ya, dan ini saya juga mentoring di sana sebanyak sekali atau 2 kali gitu ya. Saya di mock up oleh kakak-kakak Wardi, dan saya oleh karena itu saya terbiasa gitu ya, terbiasa untuk mengetahui apa saja pertanyaan yang akan diajukan nantinya gitu ya. Dan setelah itu memang saya jujur saja, saya ketika apa hari H substansi, karena eh, yang membedakan antara beasiswa disabilitas dengan yang lain itu adalah beasiswa disabilitas ini tidak menjalani atau melewati tahap TBS atau tes bakat skolastik. Baik itu LOA maupun non LOA, semuanya kalau mendaftar di jalur afirmasi disabilitas ini tidak melewati TBS gitu ya. Nah, lanjut, saya itu tadi mencoba untuk menerapkan apa-apa saja yang sudah dipaparkan oleh kakak Wardi yang saya ikuti mentoringnya, maupun eh, kakak saya sendiri, karena kakak saya sendiri juga berpengalaman untuk mendaftar LPDP. Nah, saran-saran dari kakak saya maupun kakak Wardi yang sudah saya ikuti mentoringnya itu eh, kurang lebih saya ikuti, dan juga harus disesuaikan juga dengan cerita-cerita saya sendiri, dan kemampuan dan pengalaman saya sendiri juga. Dan juga saya kalau boleh jujur, ada satu momen di mana eh, wawancaranya itu sangat terinspirasi oleh saya, karena saya menceritakan pengalaman saya di organisasi disabilitas ya, dan menginspirasi banyak orang karena saya berpengalaman sebagai moderator dan MC juga, dan mengajar bahasa Inggris online, dan salah satu eh, muridnya juga adalah disabilitas. Nah, eh, karena saya menceritakan hal itu, saya pun mendapatkan apresiasi dan tersentuh gitu ya, terutama di oleh itu ya, psikolognya gitu ya. Dan juga dua pewawancara lainnya dalam hal akademisi dan pihak LPDP, alhamdulillah saya bisa menjawabnya dengan baik dan mendapatkan hasil yang cukup memuaskan, sampai saya sekarang bisa menjadi award di LPDP di B1 2024 sampai sekarang. Dan pengalaman mendaftar LPDP di tahun 2024 itu merupakan pertama kalinya saya mendaftar, dan alhamdulillah saya lolos one shot gitu ya, alhamdulillahnya. Dan ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di webinar pada malam hari ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di
sesi setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gema Fikriansyah yang sangat luar biasa sekali membawakan materi tentang sharing session, pengalaman juga mengikuti beasiswa LPDP di tahun 2024 melalui jalur afirmasi disabilitas. Kita beri tepuk tangan online dulu nih buat Mas Gema dan coba kita mau reaction lagi ya teman-teman ya. Satu kata untuk Mas Gema nih untuk pemaparan materi hari ini. Izin bacain ya Mas Gema ya, satu-satu dari atas. Satu kata untuk Mas Gema pada kesempatan malam hari ini. Luar biasa Kak, keren sekali Kak Gema, luar biasa, Masya Allah sangat menginspirasi. Mantep banget Bang Gema, keren, keren, mantul, luar biasa, keren, keren Pol, keren. Di mana WA-nya? WA lagi dia, hebat, mantap Abang, semangat menginspirasi, Masya Allah. Hebat, keren. Apa ini lagi? Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Keren banget, Le. Oke. Terima kasih banget, teman-teman. Ini reaksinya luar biasa ya. Jadi, emang orang yang ikut di event-eventnya Gentar itu kreativitas dalam menggambarkan panjang lebarnya materi hanya dalam satu kata luar biasa sekali. Terima kasih, teman-teman. Dan setelah ini kita bakal masuk ke sesi selanjutnya, yaitu adalah sesi diskusi, teman-teman. Jadi di sesi diskusi ini, aku mau minta ke teman-teman, barang siapa yang ingin bertanya kepada dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita ngomongin soal Mas Alvan dan juga Mas Gema, ini kan udah kayak jadi inget Lamongan gitu loh. Jadi makanan Lamongan itu loh teman-teman. Jadi ya mereka membagikan langkah-langkah untuk menuju perjuangan ya kan. Oke, kita akan beri kesempatan 3 orang. Yang pertama kami persilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Terima kasih sudah ada 3. Kita batasin ya teman-teman. Silahkan bisa bertanya secara bergantian langsung ya. Dari 3 ini ada Mbak Astrid, Mas Rahmat, dan Mas Kolbi. Silakan bisa on cam dan juga on mic untuk menanyakan pertanyaannya di sesi diskusi ini. Untuk yang pertama kami persilakan Mbak Astrid. Oke, baik Kak. Terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf karena tidak bisa mengaktifkan kamera ya Kak. Halo Kak Aldin, halo Kak Gema. Baiklah, aku mau di sini bertanya ke Kak Aldin ya. Izin Kak. Pertanyaanku Kak begini. Apakah di IPB itu menerima lulusan dari diploma Kak? Sekian Kak. Terima kasih. Oke, sudah nih Mbak Astrid. Dari mana Mbak Astrid asalnya? Oh ya, aku dari Selayar, Kak, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Keren sekali. Oke, terima kasih Mbak Astrid. Nanti akan dijawab secara bergantian. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dulu ya Mbak Astrid ya. Dari Mas Rahmat Prayogi. Monggo Mas Rahmat bisa dikenalkan dirinya dan dari mana. Lalu pertanyaannya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Yogi. Saya asli Yogyakarta. Kebetulan saya sudah diterima sebagai mahasiswa Unpad. Di sini saya tidak bertanya karena kebetulan saya sudah siap untuk submit dan insya Allah sudah yakin. Saya hanya bertanya ke Mas Gema aja, menyampaikan bahwa saya di sini sangat-sangat bersyukur sekali atas apa nikmat yang telah diberikan kepada saya. Saya berkaca ternyata atas inspirasi Mas Gema itu memberikan semangat buat kita yang selebihnya dikasih kesempurnaan. Ternyata atas inspirasi Mas Gema itu bisa membangkitkan bahwa kita tuh harus berkontribusi lebih banyak lagi, terutama untuk memajukan Indonesia di generasi emas 45. Intinya sih saya dan teman-teman harus banyak-banyak bersyukur aja sih gitu kan. Diberi kesempatan, udah itu aja sih dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Yogi. Ini pesannya sudah tersampaikan ya nanti ke Mas Gema. Karena tadi tidak bertanya, kita mau coba ke Mas Kolbi deh. Silakan Mas Kolbi, bisa sebutkan nama dan asalnya, lalu pertanyaannya apa? Oke, Kak, baik. Sebenarnya bukan cowok sih, Kak, cewek. Oh, cewek. Oh, saya mau minta maaf dulu sama
Mbak Kolbi berarti ya. Oke, sorry ya Baik. Mbak ya. Nggak apa-apa ya Mbak ya. Ya, nggak apa-apa, Kak. Baik, Pasti terima udah sering juga ya Mbak. Mantap, Kolbi. Monggo Terima Mbak. kasih Kak atas kesempatan yang diberikan dan sharing sessionnya juga kedua pemateri sangat luar biasa. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada nggak grup WA yang untuk kami ini untuk mock up nanti? Karena kan saya sudah pernah mengikuti LPDP sebelumnya, tapi nilainya saya di substansi kurang 30. Jadi apakah ada yang apa yang disiapkan oleh Gentari ini supaya kami ini bisa join juga di grup WA, tidak hanya di Instagramnya aja. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Kolbi. Oke, karena kita coba kasih satu pertanyaan lagi dari Mas siapa nih? Al Jufri. Monggo Mas Al Jufri. Oke, baik. Perkenalkan, saya Muhammad Al Jufri dari Sulawesi Tenggara. Saya izin bertanya kepada Mas Alvan. Eh, Pertanyaannya itu adalah yang pertama, semisal pada saat interviewer untuk menginterview kita, itu kan ada tadi Mas Alvan sempat bilang kalau ada yang panjang pendeknya, ada yang diinterview lama dan ada yang diinterview cepat. Itu ada nggak pengaruhnya gitu? Maksudnya mungkin pada saat diinterview lama bagus, atau pada saat diinterview cepat mungkin ada beberapa yang tidak disuka sama interviewernya langsung gitu. Apakah ada pengaruhnya baik dan lamanya pada saat interview? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apa ya? Semisal nih yang mendaftar LPDP ada 20.000 orang, terus yang keterima hanya 4.000. Ini semisal dari saya. Nah, kemudian dari 4.000 orang itu apakah masing-masing jalur sudah ditargetin ini untuk jalur ini segini nih diterima, terus untuk jalur yang ini diterima segini. Apakah seperti itu, Kak? Terima kasih, sekian. Oke, terima kasih Mas Jufri dari jauh ya, dari Sulawesi tadi ya kalau nggak salah. Dari mana sih, saya lupa. Oke, thank you Mas Jufri, thank you Mbak Kolbi, thank you Mas Yogi, thank you Mbak Astrid. Jadi ini ada pertanyaan yang cukup banyak, tapi sebelum dijawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman di sini, saya mewakili dari tim Gentari izin menjawab pertanyaan dari Mbak Kolbi ya, apakah ada grup WhatsApp untuk mock up? Jadi sekali lagi kita mau menginformasikan kepada Gentari Friends everywhere you go, dimanapun kamu akan pergi nantinya untuk mau menuju ke kampus ABCDFG. Tapi di sini kita mau menginformasikan teman-teman bahwasannya untuk Gentari saat ini sudah close pendaftaran untuk mock up ya teman-teman. Tapi kalau mau join ke grupnya Gentari di WhatsApp untuk tahu informasinya lebih detail, kemudian pengalaman-pengalaman teman-teman yang lain, bisa nanti chat di admin aja ya yang ada di Instagram atau nomor yang tertera di link tree-nya Instagram kami. Terus kemudian untuk pertanyaan atau pesan dari Mas Yogi, ini spesial untuk Mas Gema yang merasa bahwasannya kita semua sangat terinspirasi dengan Mas Gema Fikriansyah, dengan pencapaian yang sudah Mas Gema capai sampai saat ini itu super inspiring banget buat kita semua. Kita beri applause lagi untuk Mas Gema, teman-teman. Luar biasa, thank you banget loh Mas Gema ya. Tadi penyampaiannya juga sangat menginspirasi aku juga. Jadi pengen gitu loh suatu saat Sama nanti bisa seperti Mas Gema juga. Oke, kita sama coba semuanya. akan Oke, Mas Semoga Gema. bisa menjadi award di LPDP di tahun ini. Amin ya robbal alamin. Nah, kita masih ada 2 pertanyaan yang harus dijawab dari Mbak Astrid. Ini pertanyaan untuk Mas Alvan, kemudian dari Mas Jufri, ini juga pertanyaan untuk Mas Alvan, tapi sebelum itu nih terhubung dengan Mas Gema, kita menerima satu pesan direct message dari Instagram, ini spesial untuk Mas Gema Fikriansyah gitu ya. Mungkin dari Mas Gema bisa menjawab juga, kira-kira pertanyaannya tuh seperti ini Mas Gema. Ini dari sebentar saya buka dulu. Pertanyaan dari mana sih tadi? Oh ya. Pertanyaan dari Bayu Kartikasari nih. Dia bertanya, kira-kira apa sih yang bikin Mas Gema itu semangat untuk kuliah lagi dan juga mengambil beasiswa PDP lewat jalur afirmasi
disabilitas? Boleh dijawab singkat Mas Gemma dari pertanyaan Bayu Kartikasari 9786 di Instagram kami. Ya, terima kasih eh, moderator dan Mas Bayu ya yang bertanya tadi tentang apa sih alasan saya eh, sangat semangat gitu ya, semangat untuk melanjutkan studi ke jenjang magister atau S2 untuk mengambil beasiswa LPDP gitu ya. Iya, betul Nah, Mas. seperti yang saya katakan tadi di sesi saya dan juga saya tuliskan kalau tidak salah di esai saya, eh, saya saya pernah dan sedang saat ini ikut di apa namanya organisasi disabilitas gitu ya, dan saya melihat bahwa eh, akses pendidikan untuk penyandang disabilitas itu eh, kurang gitu ya, maksudnya kurang banyak gitu ya, dan juga itu bisa banyak faktornya, bisa karena memang orang tuanya atau si penyandang disabilitas itu sendiri yang tidak tahu bagaimana cara menyekolahkan eh, anaknya gitu ya, dan juga eh, ada juga yang kedua, eh, dia tahu tapi bisa tidak tidak memiliki kemampuan secara finansial maupun eh, apa dan seperti itu, makanya saya eh, semangat untuk mendaftar dan juga melanjutkan S2 ini karena saya eh, ingin menjadi dosen juga, dan eh, dosen di Universitas S1 saya, dan ingin juga menunjukkan dan membuka gitulah ya, akses pendidikan maupun lapangan pekerjaan yang lebih luas untuk penyandang disabilitas gitu. Oke, Seperti luar itu. biasa sekali. Thank you Mas Gemma. Ini pertanyaan yang pertama ya Mas untuk Mas Gemma. Nanti kita akan mencoba lagi mencari-cari pertanyaan yang lain yang ditujukan ke Mas Gemma. Kita coba ke Mas Alvan kembali. Halo Mas Alvan, ini ada 2 orang penanya dan pertanyaan ada 3. Yang pertama, apakah di IPB menerima lulusan jalur diploma dari Mbak Astrid? Boleh dijawab dulu Mas Alvan? Ya, jawabannya adalah tidak. Pasca sarjana IPB tidak menerima D4, tidak menerima diploma. Jadi mbaknya bisa cross-check langsung di website IPB, ketik aja di Google pendaftaran pasca sarjana IPB, di situ ada di poin 13, program magister di IPB tidak menerima pendaftar yang bergelar D4. Gitu. Jadi Oke, jadi harus tidak S1. bisa. Oke, harus S1 dulu ya Mbak Astrid. Sudah terjawab ya Mbak Astrid. Kita lanjut ke pertanyaan Mas Jufri. Ini ada 2 pertanyaan. Mas Salvan, boleh dijawab sekaligus. Yang pertama, saat interview itu ada yang di interview lama dan cepat. Apakah itu ngaruh dengan kelulusan atau tidak? Dan yang kedua, ada sekitar perbandingannya 20 sama 20.000 dan juga 4.000 yang diterima dan yang daftar. Apakah masing-masing jalur yang diterima itu sudah diplotingkan oleh LPDP? Monggo Mas Alvan. Ya, saya menjawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Durasi substansi apakah ada pengaruhnya atau tidak? Tentunya ada. Jadi setiap orang itu durasinya kan berbeda-beda. Nah, kalau saya sendiri, saya kebagian peserta kedua di sesi pagi hari, durasinya kurang lebih, kalau nggak salah, 40 menit. Nah, karena masih fresh, jadi lengkap dari opening, isi, sama closing statement. Sedangkan untuk teman saya, yang kebagian sesi siang ataupun sore, sebagian besar dari mereka durasinya itu sebentar, jadi langsung ketika baru join Zoom, langsung ditodong pertanyaan, alasan lanjut studinya apa, prodinya di mana. Jadi, karena mungkin interviewer lelah juga ya, jadi durasi interviewnya itu sangat sangat sebentar. Nah, pengaruhnya adalah ketika kita mendapatkan
interviewers yang durasinya, yang beliau itu bertanya hanya sedikit pertanyaan. Nah, PR kita itu adalah bagaimana cara kita untuk menjawab semaksimal mungkin dari beberapa pertanyaan yang ada. Itu. Sedangkan kalau teman-teman kita lihat ke yang full saja nih, seperti saya dan teman saya, kita semua yang mendapatkan sekitar 40 menit, 30 menit itu kan lumayan lama ya. Masih ada saja yang belum lolos, apalagi yang di bawah itu. Nah, jadi durasi itu sangat berpengaruh gimana dilihat dari bagaimana cara kita menjawab pertanyaan dari interviewers. To the point atau tidak, gitu, muter-muter atau tidak, kayak gitu kan. Jadi pengaruhnya ada durasinya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kuota ya. Untuk pembagian, kalau kita amati di pendaftaran LPDP sejak tahun 2020 sampai 2024 itu mengalami peningkatan, jadi kurvanya itu naik, Mas. Nah, sedangkan kalau kita lihat di tahun sebelumnya 2024 sendiri itu pendaftarnya itu terbanyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ada 51.000, sedangkan yang diterima adalah 9.451 orang. Nah, untuk kuotanya sendiri itu bagian-bagiannya kemana-kemananya itu gimana, itu dari kami semua belum tahu. Itu tergantung dari LPDP-nya. Tapi kalau kita lihat dari jiwa kompetitifnya itu, kompetitif pendaftar sama yang jumlah yang diterima, itu sangat ketat. Jadi balik lagi, Mas, pembagian kuota antar jalur masing-masingnya kami tidak tahu, tapi kita bisa melihat dari track record-nya antara pendaftar sama jumlah total keseluruhan yang diterima. Jadi kita mengacunya ke data yang itu. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Alvan. Sudah aman ya Mas Jufri untuk pertanyaannya, dijawab juga sama Mas Alvan. Nanti kalau misalnya ada feedback bisa ditanyakan lagi ke Mas Alvan melalui chat pribadi di Zoom ataupun di Instagramnya Mas Alvan di apa nih Mas? @aldin_alvano. Makasih loh Mas Hakim sudah ngebantu Oh. promo. Coba ditulis aja Mas di namanya Mas Alvan tuh, di @apal tuh, nanti biar bisa ditanya-tanya langsung ke situ. Oke, kita langsung ke berikutnya ya. Ini ada 2 penanya, kita persilakan secara bergantian. Yang pertama ada Kak Restin, silahkan bertanya, sebutkan nama, asal, dan pertanyaannya apa. Monggo Kak Restin. Oke, baik Kak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya dan mohon maaf juga saya tidak bisa on cam. Perkenalkan saya Restin, saya berasal dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dan untuk pertanyaan saya kali ini mungkin kurang lebih ada 3 Kak ya. Pertanyaan yang pertama itu adalah, maaf Kak mungkin terlalu banyak tapi yang Monggo, nggak pertama apa-apa Kak, Mbak. ya yang pertama itu terkait dengan pemilihan jurusan Kak. Kira-kira untuk pemilihan jurusan ini kan ada 3 ya Kak, dan kampusnya juga harus 3. Nah kira-kira itu ketiga-tiganya bisa di kampus yang sama nggak Kak? Dan jurusannya juga jurusan yang sama gitu. Dan pertanyaan yang kedua adalah untuk kop surat rekomendasi itu apakah menggunakan kop LPDP-nya Kak? Dan untuk pertanyaan yang terakhir terkait dengan bukti screenshot penerima bantuan sosial yang diakses dari websitenya Cek Bansos itu, apakah hasil screenshotnya itu langsung di-scan Kak? Harus di-scan maksudnya. Gitu. Maksudnya hasil screenshotnya itu apakah di-scan gitu Kak? Kak mungkin itu aja pertanyaan. Terima kasih Kak. Siap, terima kasih Kak Resti. Nanti disimpan dulu ya Kak ya untuk jawabannya. Kita mau coba ke Kak Irman Effendi. Monggo Kak Irman, kita persilahkan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya saya mengucapkan kepada kakak-kakak pemateri yang tadi memberikan sharing-sharing terkait dengan LPDP. Jadi langsung saja Kak, saya berasal dari Sulawesi Selatan, dari Bulukumba. Untuk pertanyaan saya tujukan kepada Kak Alvan, karena Kak Alvan kan di sini sebagai pendaftar beasiswa afirmasi prasejahtera. Jadi di batch sebelumnya sudah diinformasikan terkait dengan tidak adanya skor TOEFL atau syarat TOEFL untuk dalam negeri. Jadi
pengalaman sebelumnya Kak, ada beberapa teman yang sudah melakukan wawancara atau substansi, mereka ditanyai terkait dengan skor TOEFL-nya Kak, atau kenapa rata-rata orang yang mereka tidak memiliki TOEFL, harusnya itu diadakan. Dan pada saat itu kan kalau di dalam negeri itu tidak harus disyaratkan terkait dengan TOEFL Kak. Itu yang menjadi pertimbangan untuk saya Kak, apakah saya ambil tes TOEFL atau tidak, karena kan nanti ada yang namanya pengayaan bahasa, seperti itu Kak, mungkin bisa dipahami. Mohon maaf sebenarnya Kak, terlalu berbelit-belit. Saya kembalikan ke Kak Hakim. Oke, terima kasih Kak Irman Effendi. Pertanyaan sudah nangkep ya. Ini ada 2 penanya, kita mau tambah 1 lagi. Ini pertanyaannya dari chat ya. Ini ditujukan kepada Kak Gema. Jadi pertanyaannya, izin meminta rekomendasi universitas untuk pendidikan bahasa Inggris. Izin meminta rekomendasi universitas untuk pendidikan bahasa Inggris. Maksudnya mungkin izin bagaimana cara mendapatkan surat rekomendasi dari universitas untuk pendidikan bahasa Inggris. Seperti itu ya. Ini untuk pertanyaan dari Kak Indriana untuk Kak Gema. Jadi Kak Gema bisa dipersiapkan juga jawabannya. Untuk yang pertama kita ke Kak Restin dulu dari pertanyaan ditujukan kepada Mas Alvan. Ada 3 Mas Alvan, pemilihan jurusan itu ada 3. Apakah di kampus yang sama atau tidak? Kemudian apakah boleh di kampus yang sama, di prodi yang sama ketiga-tiganya atau tidak. Kemudian surat rekomendasi itu menggunakan KOP LPDP atau tidak. Dan yang ketiga, bukti screenshot penerima bantuan sosial itu langsung di-scan atau tidak. Untuk Mas Alvan yang pertama, kami persilakan mau. Ya, baik. Terima kasih Mas Hakim. Saya izin menjawab ya, Mbak. 3 pertanyaannya. Yang pertama adalah berkaitan dengan prodi yang akan dipilih. Nah, karena berarti Mbaknya kan mendaftar jalur non-LOE. Prodi yang dipilih itu bebas, Mbak. Ketiga prodi bisa berada di universitas yang sama, atau 3 prodi bisa berada di universitas yang berbeda, atau 3 prodi itu sama masing-masing di univ yang berbeda. Jadi bebas, Mbak, asalkan prodi tersebut serumpun. Karena kalau prodinya tidak serumpun, maka nanti ketika Mbaknya mendaftar ke akun LPDP, prodi kedua dan ketiga tidak muncul. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pada pilihan pertama waktu itu saya memilih entomologi IPB. Kemudian pada prodi kedua saya berencana memilih ilmu biomedik UGM. Ternyata entomologi sama ilmu biomedik itu nggak serumpun, jadi nggak muncul ilmu biomedik UGM. Oleh karena itu saya menggantinya ke prodi yang serumpun, yaitu biologi botani IPB dan juga mikrobiologi IPB. Jadi balik lagi Mbak, asalkan pemilihan prodinya itu ketiganya serumpun, seperti itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan surat rekomendasi. Batch 1, buklet batch 1 2025, surat rekomendasi yang manual itu untuk afirmasi. Kalau yang lainnya itu misalnya reguler, itu pengisiannya itu langsung melalui email, jadi secara online, Mbak. Nah, untuk afirmasi itu bisa melalui 2 cara, online melalui email rekomendasi, offline menggunakan format yang disediakan oleh LPDP pada buklet. Jadi balik lagi, Mbaknya mendaftar di jalur yang mana? Seperti itu, Mbak. Jadi formatnya itu sudah tertera di buklet masing-masing. Format PNS, pendaftar jalur targeted dengan pendaftar prasejahtera itu formatnya berbeda. Jadi dilihat di bukletnya ya, Mbak. Kemudian berkaitan dengan SS Bansos. SS Bansos itu batch 1 2023. Sedangkan batch 2 2023 atau batch 1 2024 itu seingat saya sudah tidak ada SS Bansos, Mbak. Jadi karena Mbaknya sekarang mendaftar batch 1 2025, proses verifikasi itu langsung dilakukan oleh LPDP melalui nomor NIK, nomor KTP atau nomor KK yang kita cantumkan pada akun pendaftaran. Jadi Mbaknya nggak perlu persiapkan upload SS Bansos segala macam, tidak perlu. Jadi nanti ketika Mbaknya mengisi akun pendaftaran, nantinya itu akan muncul kalau Mbaknya di luar kriteria, bukan penerima bansos aktif, jadi Mbaknya nantinya muncul warna merah, itu tidak bisa mendaftar afirmasi prasejahtera. Seperti itu, tulisannya kurang lebih seperti itu, Mbak. Nah, ketika Mbaknya tidak bisa mendaftar afirmasi prasejahtera, berarti otomatis Mbaknya harus ganti ke jalur yang lain, misalnya reguler, seperti itu, Mbak. Kalau dari saya seperti itu, Mas Hakim. Oke, siap. Terima kasih, Mas Alvan. Jawabannya untuk Mbak
Mbak Restin ya, Restin. benar. Oke, Mbak Restin, semoga terjawab. Kalau belum terjawab, nanti boleh menghubungi Mas Alvan secara pribadi. Ini pertanyaan berikutnya masih ke Mas Alvan juga. Skor TOEFL dalam negeri itu kan katanya tidak disyaratkan untuk beberapa jalur gitu ya. Nah, beberapa teman-teman yang diwawancara, mereka sempat ditanya dengan skor TOEFL. Apakah lebih baiknya Mas Irman ini mengambil tes TOEFL ataupun tidak untuk jaga-jaga kalau ditanya soal tes TOEFL walaupun dalam persyaratan tidak diwajibkan? Monggo Mas Alvan. Baik, saya izin menjawab ya Mas Hakim atas pertanyaannya dari Mas Iman. Nah, jadi kalau buklet terbaru ini kan ya Mas ya, memang beberapa jalur itu terutama afirmasi itu tidak tidak perlu menggunakan sertifikat bahasa untuk yang di dalam negeri. Nah, ketika emasnya ditanya oleh interviewer, sebenarnya interviewers itu ingin tahu kesiapan emasnya seperti apa. Balik lagi, kalau emasnya mendaftar jalur LOE, nah di LOE itu kan berarti kita mendaftar kampus terlebih dahulu. Nah, ada beberapa universitas, misalnya di UGM, itu kan ada passing grade untuk sertifikat bahasanya. Nah, dengan demikian kan otomatis emasnya itu sudah harus punya sertifikat bahasa TOEFL ITP sebelum mendaftar ke LPDP. Nah, ketika masnya mendaftar LPDP itu misalnya jalur LOE ya, ketika masnya mendaftar LPDP dengan jalur LOE, tapi karena di jalur misalnya di afirmasi itu tidak dipersyaratkan sertifikat bahasa, kemudian masnya tidak mencantumkan, nah interviewers itu hanya ingin mengonfirmasi saja masnya sudah punya atau belum kayak gitu, Mas. Nah, kalau masnya mendaftar jalur non LOE itu kan kita kan daftar kampus dulu, kemudian kita daftar LPDP dulu, kemudian daftar kampus, baru daftar kampusnya kan ya. Nah, itu tidak perlu memakai sertifikat bahasa. Jadi balik lagi Mas, interviewers itu hanya ingin mengonfirmasi kesiapan Masnya. Ibaratnya itu, apakah pendaftar ini meskipun tidak ada sertifikat bahasa, apakah dia memang sudah tes TOEFL atau belum ya? Kalau belum, alasannya apa? Jadi Masnya tinggal sampaikan aja argumennya seperti apa, kayak gitu Mas. Nah, berkaitan dengan PB, kalau saran saya sih, karena terutama pendaftar jalur non-LOE, karena di persyaratan itu tidak perlu mencantumkan sertifikat bahasa untuk pendaftar dalam negeri, jadi ya kalaupun masnya mendaftar LPDP, tanpa perlu tes TOEFL pun tidak ada masalah menurut saya. Nanti tinggal disampaikan saja alasannya apa, kayak gitu. Misalnya, atau kurang persiapan, terkendala biaya, atau gimana, kayak gitu Mas. Nah, untuk yang PB sendiri memang benar, nanti itu akan jadi privilege juga bagi pendaftar afirmasi. Jadi seperti itu, Mas. Balik lagi ya, Mas. Masnya mendaftar jalur non-LOE atau LOE. Seperti itu, Mas. Kalau dari saya seperti itu. Oke, Terima kasih. siap. Terima kasih Mas Alvan. Semoga terjawab ya untuk Mas Irman. Nanti kalau belum terjawab bisa chat ke Mas Alvan lagi. Berikutnya ini pertanyaan untuk Mas Gema nih. Jadi dari Kak Indriana, bagaimana cara mendapatkan izin rekomendasi dari universitas untuk pendidikan bahasa Inggris? Monggo Mas Gema. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk mendapatkan surat rekomendasi itu bisa ke dosen S1 sebelumnya ya, dan S1 sebelumnya itu juga harus sama dengan rencana S2 ini atau S3 juga, itu terutama kalau dalam hal pendidikan bahasa Inggris ya dimintakan saja ke dosen atau ke atasan yang mengenal kakak dan dijelaskan alasan mengapa direkomendasikan untuk mendaftar LPDP di jurusan pendidikan bahasa Inggris, seperti itu. Kalau pertanyaan yang lainnya mungkin seperti universitas tujuan apa yang direkomendasikan untuk pendidikan bahasa Inggris. Kalau saran saya sih disesuaikan juga dengan minatnya. Kakak nanti mau daftar di
mau memperdalam mata kuliah apa gitu, karena di setiap universitas walaupun jurusannya sama itu ada keunggulannya masing-masing dan juga disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana kontribusi ke depannya gitu sih. Oke. Sudah, Mas Gema? Sudah. Oke, ini untuk Kak Indriana, mudah-mudahan terjawab yang ada di chat ya. Nanti kalau belum terjawab boleh chat ke Mas Gema Fikriansyah juga. Oke teman-teman, kita ada di sesi yang terakhir untuk talk show. Kita beri kesempatan untuk 2 orang penanya lagi. Yang pertama kami persilakan untuk Kak Andra Amalia Dewanto untuk bisa bertanya. Iya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Langsung saja saya mau bertanya ke Kak Alvan ini. Saya kan seorang PNS yang daftar lewat jalur daerah afirmasi. Namun tempat saya bekerja dan KTP yang saya gunakan untuk mendaftar ke daerah afirmasi itu berbeda, Kak. Namun dua-duanya masih di satu provinsi, di mana keduanya masuk kategori daerah afirmasi juga gitu. Nah, pertanyaan saya, untuk yang saya tuangkan di esai nanti, itu lebih harus membahas kemana ya gitu Kak? Apakah tempat saya bekerja sekarang atau di tempat domisili saya seperti itu? Soalnya sejauh ini yang saya riset permasalahannya itu lebih ke daerah di tempat saya bekerja gitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sandra Amalia Dewanto. Kita lanjut untuk yang berikutnya, ada Fikri Madani. Monggo. Baik, terima kasih Kak Hakim atas kesempatannya. Izin saya bertanya untuk Kak Alvan atau Mas Aldin. Ini Kak, yang saya ingin tanyakan itu di skema atau jenis beasiswa prasejahtera itu kan tidak wajib untuk namanya tes TOEFL, akan tetapi ada yang namanya pengayaan bahasa. Yang saya ingin tanyakan, nah untuk pengayaan bahasa itu apakah akan memengaruhi studi kita di awal, maksudnya menunda studi kita atau bagaimana Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Karena ini pertanyaan 2 untuk Mas Alvan. Apakah Mas Alvan sudah siap menjawab? Ya, sudah siap, Mas. Sudah siap. Monggo Mas Alvan. Oke, pertanyaan yang pertama ya dari Mbak Sandra ya. PNS lewat jalur daerah afirmasi ya Mbak. Nah, pertama Mbaknya kan bertanya terkait esainya apakah dicantumin atau tidak, seperti itu kan ya Mbak. Nah, sebelum itu Mbaknya sesuai nggak dengan kriteria yang diminta di daerah afirmasi? Karena tadi kan yang dimention salah satunya ialah domisili ya Mbak, KTP-nya kan ya. Nah, pertama itu dilihat dari kriteria jalur afirmasi yang PNS yang jalur afirmasi itu sudah masuk apa belum dengan bukletnya, disesuaikan dulu Mbak. Kalau kita bahas terkait esai itu ketentuannya balik lagi terkait ke ini Mbak. Salah satunya ya di bagian itu ada ketika Mbaknya menyampaikan terkait perkenalan diri Mbaknya, di situ kan juga disampaikan juga S1-nya dari mana, kegiatannya apa saja, kemudian kesibukan saat ini apa. Nah, penjelasan terkait PNS-nya Mbaknya itu bisa dicantumkan di bagian kesibukan saat ini, seperti itu Mbak. Jadi jangan khawatir terkait menjelaskan tentang daerah atau apa, itu jangan khawatir. Justru penjelasan terkait daerah itu menurut saya itu ada hubungannya dengan gap permasalahan yang diangkat. Jadi meskipun Mbaknya PNS di mana, tapi nantinya semisal gap permasalahan yang diangkat itu ada di daerah domisili atau di daerah yang masuk dalam afirmasi, ya itu dicantumkan di situ. Jadi balik lagi ke situnya Mbak. Gitu. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Mas Fikri berkaitan dengan PB ya Mas. Apakah PB mempengaruhi studi kita di awal? Nah, perlu diketahui juga PB itu sifatnya tidak wajib. Saya lolos LPDP itu bulan Juni atau Juli, batch 1 2023, kemudian saya mendaftar ke IPB itu pengumumannya Agustus, intake-nya itu Agustus 2023. Pada saat itu sebenarnya saya kan bisa-bisa saja kalau mau ikut PB, ya kan, tapi saya tidak ikut karena saya pengen buru-buru kuliah gitu Mas.
Nah, jadi nanti bagi Masnya itu disesuaikan juga dengan intake perkuliahannya seperti apa. Tapi ada juga teman saya yang karena dia masih punya waktu beberapa bulan, misalnya 4 bulan nih mau kuliah, dia setelah dia dinyatakan lolos menjadi ordel PDP, dia ikut PB dulu. Nanti ketika sudah menjelang ke intake perkuliahan, dia berhenti kayak gitu, Mas. Jadi tetap boleh disesuaikan dengan intake perkuliahannya seperti apa. Jadi jawabannya seperti itu, Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas Alvan. Ini kita masih ada satu kesempatan lagi untuk bertanya dan kita sudah mendapatkan penanya yang sudah memberikan pertanyaannya di kolom chat. Jadi ini ada dari Ayu Puspita 89 untuk Kak Gema. Jadi pertanyaan untuk Kak Gema Fikriansyah, apakah ada syarat khusus untuk surat kesehatan dokter bagi yang mengikuti jalur disabilitas, karena dengar-dengar harus spesifik gitu. Mas Gema bisa dijawab? Bisa Kak, insya Allah. Jadi kalau tentang persyaratan khusus apa yang bisa tentang surat keterangan disabilitas itu ya itu tadi yang seperti di buklet ya, kan jenis-jenis disabilitas yang bisa ikut atau mendaftar LPDP itu ada fisik, mental, intelektual, atau gabungan. Nah, itu disesuaikan juga dengan kondisi disabilitas apa yang dialami oleh kakaknya ketika mau mendaftar, dan ya itu tadi, dan harus di rumah sakit pemerintah ataupun puskesmas jika ada. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Gema. Mudah-mudahan dari kakak yang bertanya tadi, Kak Ayu Puspita, terjawab ya untuk pertanyaan kali ini. Kita masih ada waktu lagi, tapi teman-teman di sini ada mungkin dari kolom chat itu yang belum terjawab ya, yang belum terjawab chat-chatnya gitu. Jadi kita di sini mau memberikan informasi nih kepada teman-teman bagi yang tadi sudah chat di kolom chat tapi belum dibalas atau belum dijawab, teman-teman boleh untuk mengulangi pertanyaan tersebut melalui akun media sosial dari para narasumber kita saja. Oke? Atau nanti boleh tanya sama tim-tim Gentari juga boleh ya, teman-teman. Baiklah, teman-teman. Oh, di sini masih ada satu lagi. Oke, the last untuk kali ini ya, sesi kali ini ada Kak Nur. Silakan Kak Nur. Ayo Kak Nur, halo. Halo Kak, Silakan monggo untuk bertanya. ya terima kasih atas kesempatannya. Saya dari Sulawesi Selatan, khususnya Makassar. Izin bertanya kepada pemateri keduanya. Langsung saja pertanyaannya itu, apakah untuk judul tesis itu apakah wajib dicantumkan pada essay yang akan kita upload nanti? Terus yang kedua, apakah pengalaman kerja yang tidak relevan dengan background studi kita itu dicantumkan atau tidak di bagian CV-nya? Terima kasih. Baik, saya langsung jawab aja ya Mas Hakim ya. Mas Hakim suaranya masih ke mute, Oh Mas. iya, monggo. Ini Dari juga Mas untuk Alvan. keduanya ya. Nanti setelah Mas Alvan menjawab, saya juga ada jawaban gitu. Ini untuk keduanya atau salah satu saja tapi Mbak? Atau Mas Keduanya ya, Kak? dulu nggak apa-apa deh Mas. Kalau Mas Gema mau menjawab dulu nggak apa-apa, monggo. Silakan Mas Alvan dulu aja. Atau saya Oke. dulu aja nih Mas. Oke, permisi ya Mas. Ya, berkaitan dengan judul tesis ya Mbak. Judul tesis itu apakah wajib dicantumkan atau tidak di esai itu bebas Mbak. Mbaknya boleh mencantumkan judulnya boleh, atau Mbaknya langsung menjelaskan misalnya nanti
ya saya berencana akan melakukan tesis tentang bla 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 bla, misalnya gitu, itu pun nggak apa-apa juga Mbak. Gitu. Jadi bebas mau pakai judul tesisnya atau Mbaknya langsung menjelaskan intinya tesisnya tentang apa gitu, itu nggak apa-apa. Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan pengalaman kerja yang tidak linear atau tidak relevan dengan yang akan kita lakukan ke depannya gitu kan ya, apakah lebih baik dicantumkan atau tidak? Itu menurut saya dicantumkan tidak ada masalah, Mbak. Lebih-lebih kalau ada pengalaman yang relevan atau linear itu malah bagus. Tapi kalaupun belum ada, nggak apa-apa juga. Karena nantinya interviewers itu juga ingin tahu Mbaknya itu setelah lulus kuliah apa yang dilakukan. Jadi gitu Mbak. Kalau Mbaknya di CV mencantumkan kan misalnya saya bekerja sebagai ini, oh berarti kan interviewers tahu Mbaknya setelah lulus kuliah bekerja di mana saja kayak gitu Mbak. Jadi jawaban dari saya, pengalaman kerja itu tidak apa-apa dicantumkan, meskipun tidak relevan, tidak linear. Justru kalau linear itu malah lebih bagus, kayak gitu. Terima kasih. Oke, ini dari POV-nya Mas Alvan, dari Mas Gema, monggo. Kalau dari saya sih tentang harus dicantumkan atau tidak judul atau rencana tesis itu, kalau menurut saya bisa ya atau tidak, tapi lebih baik ya. Karena apa? Terutama jika memang Mbaknya sudah punya gitu ya, sudah, oh saya pengen ini nih, gitu. Walaupun nantinya kurang jelas, maksudnya karena belum kuliah gitu ya, belum ngambil, tapi kan ketika menulis esai itu juga eh, sudah riset gitu ya tentang mata kuliah maupun universitasnya. Nah, kira-kira dari mata kuliah yang disukai itu atau tertarik mata kuliah tersebut, itu rencana tesis apa yang akan dilakukan nantinya itu boleh-boleh saja dicantumkan. Karena menurut saya itu akan lebih eh, lebih ada poin plus, karena ya itu tadi lebih menyatakan kesiapannya. Oh ini beneran loh, sudah ada persiapan loh mau nulis tesis ini gitu. Kalau ya itu untuk yang pertama. Kalau untuk yang kedua, saya sama dengan Kak Alvan tadi, eh, bisa saja dicantumkan pengalaman kerja yang tidak relevan, itu eh, dinilai oleh eh, pewawancara bahwa kakaknya itu sudah berpengalaman gitu, dan nantinya ketika lulus kuliah itu sudah eh, tahu akan melakukan apa gitu, akan kerja di mana gitu. Apalagi jika pengalaman kerja itu masih berlangsung sampai saat ini gitu. Jadi tidak apa-apa dicantumkan saja. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Gema dan juga Mas Alvan. Ya, Aldin, Alvan sama aja berarti. Untuk materi dan juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Dan setelah ini kita akan mencoba untuk mengikuti rangkaian berikutnya. Tapi sebelumnya kami informasikan ya teman-teman, untuk yang mau bertanya nanti bisa langsung ke Mas Gema. Itu bisa di DM Instagram @gfikriansyah atau WA di 085336953653. Jadi bisa dicatat 085336953653, atau juga bisa di Instagramnya Mas Alvan yang tadi sudah dicantumkan juga di sini di Instagram. Saya lupa pula ya. Oke, nanti boleh. Oh ini ada Aldin__Alvanha. Oke ya. Oke. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sebelum ke rangkaian acara berikutnya, kita mau minta Mas Alvan dan juga Mas Gema untuk memberikan satu kalimat yang paling menggambarkan materi dari masing-masing pemateri. Untuk yang pertama dari Mas Alvan, saya persilakan.
Waduh, langsung ditodong ini ya. Saya belum prepare kalimatnya apa. Harus, Mas. Kalimatnya itu mungkin ini. Harus well prepare, tetap optimis, dan percaya diri. Harus well prepare, tetap optimis, dan percaya diri. Dari Mas Alvan, sekarang ke Mas Gema. Satu kalimat yang menggambarkan dari materi Mas Gema. Ya, terima kasih. Kalau dari saya kasih quote saja ya. Oh, boleh, Mas. Monggo. Setiap makhluk di dunia ini yang diciptakan Allah itu pasti ada manfaatnya. Jadi walaupun saya dan juga nantinya para pendaftar di LPDP 2025 khususnya penyandang disabilitas itu merasa tidak berdaya diri atau gimana itu mungkin nggak saya terima. Yakinlah saja bahwa saya akan diterima dengan persiapan yang matang, dengan CV dan esai yang matang, dan juga doa kepada Allah SWT serta restu orang tua. Seperti itu. Wah, luar biasa. Terima kasih Mas Gema. Luar biasa banget. Thank you banget juga buat Mas Aldin dari dua kalimat yang disampaikan. Intinya kita harus percaya dengan diri sendiri, percaya dengan kemampuan diri kita sendiri karena harga emas asli itu lebih mahal dari emas imitasi ya teman-teman. Jadi kita harus membanggakan diri kita untuk diri kita sendiri. Thank you banget untuk teman-teman semuanya. Setelah ini kita akan menuju pada acara yang berikutnya, yaitu penyerahan sertifikat narasumber. Yang pertama nanti akan disampaikan kepada Mas Aldin Alvan Hidayat dan akan diserahkan oleh Mas Naufal. Jadi Mas Naufal ini sebagai salah satu founder dari Gentari. Kepada Mas Naufal dan Mas Aldin kami persilakan dan tim operator untuk bisa menyerahkan dari sertifikatnya. Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Alvan yang sudah membawakan materi yang sangat bermanfaat tentunya. Dan tentunya semoga apa yang disampaikan Mas Alvan dapat memberikan kebermanfaatan, terutama bagi teman-teman yang sedang mendaftar. Dari Mas Alvan juga kita belajar bahwa tidak ada yang mustahil untuk mencapai keinginan kita begitu. Apalagi tadi Mas Alvan bilang sendiri bahwa keterbatasan ekonomi itu tidak membatasi mimpi Mas Alvan untuk melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Alvan yang sudah rela meluangkan waktunya di malam hari ini. Mungkin operator bisa ditampilkan sertifikatnya sebagai bentuk penghargaan dari Gentari. Nah, Mas Alvan mohon diterima ya Mas Alvan ya, sertifikat Gentari sebagai ucapan terima kasih dari kami karena Mas Alvan sudah membawakan materi yang sangat bermanfaat, terutama tentang LPDP, jalur afirmasi, prasejahtera, putra-putri Papua, dan juga disabilitas. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Alvan. Mohon diterima ya Mas Alvan ya. Ya, terima kasih banyak Mas Noval. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Amin. Amin. Oke, terima kasih Mas Naufal dan Mas Alvan. Untuk berikutnya ada penyerahan sertifikat untuk Mas Gema. Jadi kami mohon kesediaannya Mas Gema. Dan kami juga turut mengundang dari founder Gentari yaitu Mbak Adi Intan Pitaloka. Kami persilakan Mbak Adi. Baik, terima kasih Mas Hakim atas waktunya. Kak Gema, terima kasih sudah berkenan hadir di acara Gentari. Kebetulan kita kenal dari pendaftaran batch 1 2024 ya Kak Gema ya. Alhamdulillah betul, lolos betul sekali. bareng. Alhamdulillah selalu menginspirasi dan kehadiran Kak Gema ini semoga bisa menjadi inspirasi dan motivasi teman-teman yang sedang ingin mendaftar. Kalau Kak Gema bisa, kita yang lebih sempurna tentunya harus lebih bisa gitu ya. Jangan berkecil hati ketika teman-teman mengalami kegagalan sebelumnya. Pasti di lain ada hikmahnya, pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan patah semangat. Ada satu quotes yang ingin saya berikan. Enthusiasm is common, but endurance is rare, gitu ya. Jadi teman-teman tetap dijaga semangatnya, tetap dijaga komitmennya,
entah nanti hasilnya lolos ataupun tidak, yang jelas teman-teman sudah melakukan yang terbaik gitu. Terima kasih ya Kak Gema. Kak operator boleh diberikan sertifikatnya untuk Kak Gema ditampilkan. Nah, ini sertifikat apresiasi dari Gentari untuk Kak Gema. Semoga teman-teman yang lain nantinya ketika sudah lolos, baik menti ataupun non-menti bisa jadi next narasumber di batch selanjutnya. Begitu ya. Mohon diterima ya Kak Gema. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ade, terima kasih Mas Gema juga atas ketersediaannya untuk penyerahan simbolis dari sertifikat Gentari untuk kedua pembicara kali ini. Dan teman-teman, akhirnya kita sudah berada di akhir dari acara sharing session ya teman-teman ya. Walaupun berakhir, tapi perjuangan kita masih dimulai teman-teman. Jadi silakan untuk yang ingin mendaftar bisa dikepoin di websitenya langsung aja. Tadi kalau saya tidak salah membaca, kurang lebih 12 hari lagi akan ditutup. Jadi kurang lebih ada 2 minggu teman-teman untuk bisa mempersiapkan lebih matang lagi dalam pendaftaran beasiswa tersebut. Dan dari kedua pemateri yang luar biasa, Mas Gema serta Mas Alvan, thank you so much untuk sharingnya yang sangat luar biasa ini. Yang intinya tadi dalam 13 hari lagi ya. Yang intinya kita semua harus benar-benar bisa untuk percaya diri atas kemampuan kita, dan teman-teman juga jangan lupa untuk presensinya ya, untuk bisa mengisi presensi online terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk bisa mengunggah semua cerita-cerita hari ini, malam hari di Instagram, dan mention di @gentari.sch. Thank you banget teman-teman, dan dari Mas Alvan dan Mas Gema kita belajar intinya tadi kita adalah kita perlu yang namanya untuk bisa membangun kepercayaan diri kita dalam mengikuti segala hal termasuk dalam pendaftaran tersebut, pendaftaran beasiswa. Dan jangan sampai lupa teman-teman, kita itu adalah hal yang paling unik di dunia ini ya teman-teman. Kita adalah unik and everyone is different. Setiap orang berbeda-beda, dari Mas Aldin, Mas Gema, dan semuanya berbeda, dan semuanya itu punya waktunya masing-masing. Because you're you, you're unique, you're confident. Kita harus bisa menjadi orang yang percaya diri dengan keunikan dan keberbedaan kita semuanya. Akhir kata dari saya selaku pembawa acara dalam acara sharing session LPDP bersama dengan Gentari.sch. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan kesuksesan di bidangnya masing-masing. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di sharing session bersama Gentari berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo, ini presensinya jangan lupa ya teman-teman ya. Kasih Bisa Kak. diisi. Ya, sama-sama. Bisa diisi. Izin Kak Hakim. Ya. Kak Hakim, ini materinya materi PPT dari pemateri nanti dikirim ya ke grup. Oh, siap. Iya, nanti akan kami kirim ke grup yang sudah tersedia. Kakaknya sudah ada di dalam grup? Iya Kak, sudah. Oke, kalau sudah saya keluar aja. Oh, enggak. Enggak.